warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RTV. Perkenalkan, nama saya Nino Zizauza. Sekarang saya lagi di Turki. Sekarang saya mau pergi ke Hagia Sophia Masjid. Untuk pergi ke sana dari rumah saya harus menaiki 3 kendaraan umum. Oleh karena itu, ayo ikutin saya. Sahabat RTV, di belakang saya Masya Allah tabarakallah ya, indah banget itu Masjid Hagia Sophia. Sekedar informasi, dulu bangunan ini bukanlah masjid, akan tetapi bangunan ini didirikan untuk dijadikan gereja pada abad ke-5 di zaman Romawi. Akan tetapi ketika tahun 1543 di kerajaan Ottoman yang diketuai oleh Sultan Muhammad Al-Fateh itu menaklukkan Konstantinopel, dan pada saat itu juga bangunan ini dialokasikan menjadi masjid, yaitu Masjid Hagia Sophia. Pada tahun 1935 masjid ini dialokasikan menjadi museum. Dan ketika itu kalau kita mau masuk Hagia Sophia bangunan ini kita harus membayar. Akan tetapi pada 2020 bangunan ini dialokasikan kembali menjadi Masjid Hagia Sophia. Dan kalau kita mau masuk kita hanya membayar air wudhu untuk sholat di dalamnya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ya di dalam Hagia Sophia-nya. Kalau kita perhatikan di situ ada yang namanya lafaz Allah dan Muhammad. Kemudian di sebelah sana itu ada Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Umar, kemudian Ali, dan di sini ada Hasan dan Husain. Nah, seperti yang saya kasih tahu pertama, bahwasanya dulu masjid ini bukanlah masjid, akan tetapi gereja. Nah, ini kalau dilihat itu ada 4 itu ornamen gereja ya, sahabat RTV. Begitu. Nah, kalau di sana itu, itu tuh tempat untuk khutbah. Kalau khutbah hari Jumat itu khotib akan berdiri di situ untuk mengumandangkan khutbahnya. Dari TV mungkin itu saja ya, kita jalan-jalan ke Hagia Sophia. Untuk sahabat RTV, kalau mau ke Turki, ayo jangan lupa mampir ke Hagia Sophia. Pastinya nggak bayar kok, bayar dengan air wudhu saja sekarang. Terima kasih. Halo, selamat malam sahabat RTV. Akhirnya berjumpa lagi dengan saya Doni Hermatra. Dan saya juga Felicia Bu. Ini senang banget ya Don. Tadi kita udah lihat ngabuburit di Turki ya. Benar. Sejarah-sejarah Islam. Lihat sejarah Islam di sana, benar. Seru banget. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin ngabuburit nih, kalau tadi tuh Doni ngapain nih ngabuburitnya? Wah, kalau aku ngabuburitnya olahraga. Nih biasanya aku tuh olahraga 1 jam sebelum buka puasa. Kalau tadi lari di GBK ini beberapa keliling aja ya, 5 km. Mantap, bagus banget nih Don. Karena walaupun puasa emang harus tetap olahraga ya. Benar, justru kalau puasa kita tetap olahraga biar kita bisa sehat buat kuat nih di puasa-puasa besok dan besok. Nah, ini mirip banget sama yang di Majalengka nih Don. Tapi ini olahraganya tuh sepak bola Don. Sepak bola? Dan gak biasa. Ini pakai Kenapa? bola panas Don. Bola panas tuh maksudnya isu-isu terkini apa gimana? Bukan dong, ini beneran the real bola panas. Udah jadi penasaran. Langsung kita lihat ya. Ini dia nih, si kulit bundar berapi yang dijadiin alat ngabuburit. Ya, para pemuda kampung Ramadan di Desa Mandapa, Majalengka, Jawa Barat mengisi waktu menunggu beduk maghrib dengan bermain sepak bola yang tak biasa ini. Meski bola api cukup besar, mereka tidak takut menendang dan berebut untuk melesakkannya ke dalam gawang.
Tapi jangan langsung ditiru ya sahabat. Mereka ini memang sudah terbiasa dan paham bagaimana cara memainkannya tanpa terluka. Permainan sepak bola api menggunakan batok kelapa yang sebelumnya direndam dengan minyak tanah agar nyala api bertahan lama ketika dimainkan. Nah, selain ngabuburit, sepak bola api yang menjadi tradisi lokal selama Ramadan ini juga biasa dimainkan menjelang waktu sahur. Ada di desa ini. Rutinan tahun-tahun kemarin juga ada, ini rutinan tiap tahun ada. Artinya sudah menjadi tradisi desa ini. Ya, sudah tradisi. Pasti tiap bulan Ramadan pasti ada permainan. Setelah melihat pertunjukan sepak bola api, warga juga bisa memilih menu takjil serba durian untuk berbuka puasa yang disediakan ibu-ibu PKK. Seperti skotol durian, pancake durian, ketan durian, es durian, dan keripik durian balado. Kenapa memilih bahan baku dari buah durian, Bu? Karena sebagian besar masyarakat memang suka durian. Nah, kebetulan untuk olahan durian di sini belum ada. Jadi ini hal yang unik. Aksi bagi-bagi takjil ini pun sudah rutin dilakukan setiap hari Jumat sejak 7 tahun terakhir. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Wah, seru banget ya. Tapi nih, dari Majalengka kita ke Klaten. Cakep, Don. Ini bukan pantun, bukan. Nih kali ini warga Klaten lagi seneng-senengnya nih. Karena tiba-tiba dapat THR, Cia. Ih, pasti warganya seneng banget ya dapat THR. Tapi Don, ini siapa yang ngasih nih? Tapi duitnya halal kan? Halal lah, karena ini nih uang THR-nya adalah surplus keuntungan dari objek wisata yang populer nih di sana. Namanya Desa Meraka. Jadi keuntungannya itu dibagi sama pengelola objek wisata ke warga-warganya. Nah ini patut dicontoh nih sama pengelola objek wisata lain. Mungkin bisa juga ya dicontoh juga nih sama objek wisata di Jakarta gitu ya Don ya. Bisa. Kita simak aja informasinya. Ribuan warga desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah berbondong-bondong mendatangi balai desa. Bukan untuk menghadiri rapat desa, melainkan untuk mengantre pembagian tunjangan hari raya alias THR. Ya, layaknya pekerja, sejak 3 tahun terakhir warga desa Wunut mendapatkan jatah THR. Hebatnya THR ini dibagikan oleh pemerintah desanya. Setiap warga yang terdaftar dalam kartu keluarga, termasuk bayi, mendapatkan jatah THR masing-masing Rp200.000. Sejumlah warga pun bahagia dengan mata berkaca-kaca karena mendapat tambahan uang belanja menjelang Lebaran. Dapat uang THR-an 600. Ya buat belanja. Seneng. Tadi sempat antri, Bu. Antri. Lama nggak? Lama. Pemerintah Desa Wunut sendiri menyiapkan dana sekitar Rp457 juta untuk THR sebanyak 2.289 warganya. Untuk yang berhak menerima THR dari pemerintah Desa Wunut itu warga yang sudah terdaftar di dalam data. Sekalipun itu bayi yang baru berumur 1 hari. Kebetulan ini ada bayi yang berumur sekitar 1 minggu. Ini dapat juga. Lalu dari mana pemerintah desa mendapatkan duit THR ini? Rupanya sumber dananya berasal dari kas desa. Ya, pendapatan asli desa Wunut memang fantastis, mencapai 7 miliar rupiah setahun. Pundi-pundi kas desa ini diperoleh dari pengelolaan objek wisata Umbul Pelem yang ada di desa mereka. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Wah, senang banget ya dapat THR. Senang dong, kita aja pasti senang banget dengan dapat THR tuh. Nah, kalau yang tadi nih untung kan ya. Nah, kali ini buntung. Kenapa tuh Don buntungnya? Gimana nggak buntung? Soalnya ini pakai cara yang curang, Cia. Oh iya, ini bener nih Don. Ini tuh masalah SPBU tuh masih belum kelar aja nih soal BBM. Karena ini ternyata di Sentul, Bogor, Jawa Barat ini ternyata dispenser BBM-nya itu disegel nih Don. Nah, ini karena bayangin aja nih, takarannya tuh dicurangi dalam 20 liter, ini bisa berkurang sampai 750 mililiter. Tuh kan, masih aja nih nggak kelar-kelar. Ayo dong, gimana nih pengawasannya? Wah, ada apa ini rame-rame? Loh, kok dispenser BBM-nya sampai disegel? Oh alah, SPBU ini disegel karena mengurangi takaran BBM.
Ya, SPBU di Jalan Raya Alternatif Sentul, Desa Cijujung, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat ini mengurangi takaran BBM secara digital. Setiap 20 liter BBM dikurangi antara 650 sampai 750 mililiter. Pengurangan atau pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi. Aksi culas ini diketahui berkat informasi warga. Saat ini 4 mesin dispensernya disegel dan tak boleh beroperasi. Polisi juga menyita perlengkapan elektronik untuk mengakali takaran dispenser sebagai barang bukti. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan seharusnya jumlah tersangka akan bertambah lagi. Aksi ini diduga sudah berlangsung cukup lama dan akibat aksi curang ini warga pengguna SPBU dirugikan hingga 3 miliar rupiah per tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Tuh, gara-gara curang sih makanya disegel. Nggak boleh ditiru tuh ya, Don, nggak ya. boleh ditiru. Nah, kalau yang ini nih, ini miris nih sih ya. Karena ada 3 bocah yang justru berani buat mencuri sepeda motor di kawasan Gresik, Jawa Timur. Ya ampun, itu masih bocah loh, Don. Dan ini katanya ya, dia tuh beraksi bukan hanya sekali aja, tapi itu udah 4 kali beraksi, coba Nah, bayangin. ini lebih mirisnya lagi nih, Cia. Ini motor yang dicurinya itu dijual dengan harga berapa coba? Murah banget, Rp150.000. Ini pasti ada dalang utamanya nih. Wah, ada apa ini? 3 anak lagi dimarahin sama warga. Astaga, ternyata bocah-bocah ini kepergok warga sedang mencuri sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor oleh 3 bocah ini terjadi di Jalan Harun Thohir, Gresik, Jawa Timur, Selasa kemarin. Dan bocah-bocah ini masih berusia 12, 9, dan 10 tahun. Cilakanya lagi, saat dimintai keterangan oleh polisi, aksi mereka ini nggak cuma sekali, sahabat. Mereka sudah mencuri sepeda motor di 4 lokasi berbeda. Dan kemudian dijual dengan harga Rp150.000. Aksi 3 bocah ini viral di media sosial dan menuai banyak komentar dari warganet. Warganet kaget, masih kecil tapi sudah menjadi pelaku kriminal. Tapi karena masih anak-anak, belum dilakukan proses hukum terhadap 3 bocah ini. Menurut Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uwais, polisi masih akan menggali kembali kemungkinan ada pihak yang memerintahkan 3 bocah ini melakukan pencurian dan harus berkoordinasi dengan dinas sosial. Kasus 3 bocah ini pun sedang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Gresik. Nah, ini masih seputar bongkar-membongkar nih, Cia. Ini tahu kan? Juga nih, Don, ya. Yang lagi viral ini yang ada di kawasan Bromo. Ini setelah ramai sebuah video yang membongkar puluhan ladang ganja seluas 50 hektar. Netizen pun sekarang mulai cocokologi nih. Bener, ini netizen tuh curiga banget nih. Apa ternyata bayar 2 juta rupiah tuh kayak untuk menutupi sesuatu gitu, Don, di sana? Bener banget. Banyak juga nih cocokologi yang lain. Tapi nih, sebenarnya tarif ini kan sudah ada aturannya nih dari pusat. Dan satu lagi nih, Cia. Ternyata itu tuh adanya jauh dari lokasi wisata itu tuh. Tapi tetap ya, ya namanya cocokologi ya dicocok-cocokin aja sama netizen. Penasaran ya? Lihat aja deh ini. Video drone dilarang. Kalaupun bisa, harus bayar 2 juta. Ternyata video drone juga yang bisa menemukan ladang ganja. Curiga nggak sih? Begitulah kurang lebih narasi dari unggahan yang viral di media sosial tentang pelarangan drone dan temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Penemuan 59 titik ladang ganja seluas lebih dari 50 hektar di TNBTS memicu rasa penasaran netizen.
Berbekal prinsip cocok logi, mereka mengaitkan aturan pelarangan drone dan temuan ini. Padahal meskipun wilayahnya masih masuk TNBTS, lokasi wisata dan lokasi penemuan ladang ganja ada di tempat yang jauh berbeda. Pelarangan lokasi pengambilan drone dilakukan pada tempat-tempat sakral bagi masyarakat suku Tengger. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Karena rata-rata jarak antara dua lokasi wisata itu ke areal yang ditanami ganja lebih dari 11 km panjangnya. Memang sih tarif 2 juta rupiah itu baru berlangsung tahun 2024. Tapi ternyata itu juga merupakan aturan dari Kementerian Kehutanan. Dan aturan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan terkait penemuan ladang ganja, kasus ini sudah masuk masa persidangan di Pengadilan Negeri Lumajang. Ada 5 terdakwa yang disidang dalam kasus ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV.